Enggak? Ya enggak? Benar enggak? Oke, Bang, terkait sidang mediasi tadi. Ini jatuhnya apa, Bang? Gagalkah apa seperti apa, Bang? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Tadi kita melakukan mediasi yang kelima, ya. Hasil mediasinya kami katakan gagal total namanya. Kenapa gagal total? Ini memang dari awal juga udah tidak mungkin ada mediasi. Hasil mediasi nggak mungkin ada hasilnya. Kenapa? Karena memang gugatan ini juga nggak punya landasan hukum. Bagaimana klien kami digugat? Karena katanya mengadu ke polisi. Kok mengadu ke polisi jadi perbuatan melawan hukum? Ya, itu pertama. Kedua, dia minta ganti rugi. Ganti rugi 4M katanya. Padahal kita sudah kena pemerasan 4M. Diminta lagi 4M. Di samping 4M dalam gugatannya lah, dalam gugatan pihak penggugat, dia minta 4M atas uang katanya kesepakatan. Terus ditambah lagi 6% per tahun dihitung dari 4M ini bunga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerugian dia kena ditahan. Dia ditahan katanya 10 bulan, sudah 10 bulan. 4M 1 bulan, 40M. Plus kerugian imaterial katanya 200M. Jadi 244 tambah bunga 6% bagi 12 kali 10 kali 4M. Nah, ini gugatannya. Jadi kami kadang-kadang geli dengan ini gugatan apa ini? Dibilang komedi, bukan, ini di bawah komedi lagi udah ini. Ya. Kita juga bingung. Sudah terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan. Dihukum untuk Nikita dihukum 4 tahun plus denda 1 miliar. Untuk Ismail dihukum. Tapi kok ia menggugat? Ya kan? Jadi ini suatu pembelajaran bagi kita nanti. Jangan-jangan nanti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini penuh dengan gugatan. Siapapun yang ditangkap, ditahan, terbukti melakukan kesalahan, menggugat yang mengadukannya. Ini suatu pelajaran bagi kita. Jangan-jangan semua yang saat ini ditahan, baik di Pondok Bambu, di Cipinang, di Salemba, semua mengajukan gugatan ke pengadilan atas tindak pidana yang dilakukannya. Nah, ini emang agak, ini pembelajaran, ini ilmu hukum apa? Ini kalau kami dulu film silat, namanya film silat kungfu. Ya, kita baca Koping Ho itu kungfu Koping Ho. Ada Buke Xiansu. Jadi ada pendekar sadis. Nah, itu zaman-zaman kami dulu. Jadi pendekar mabuk. Nah, ini termasuk. Bang, ini gugatan mabuk namanya. Bang, gini. Kan pihak abang sebagai tergugat di sini ya, Bang. Ya. Tapi justru kalau kita lihat kan abang-abang ini santai banget, slow banget ngadepinnya gitu. Beda sekali sama sebagai yang tergugat, penggugat ya, Bang. Dasarnya apa sih, Bang, abang bisa? Karena memang merasa ini ya nggak ada produk hukum, bukan nggak ada produk hukum, memang tidak bisa diunsurkan di pasal. Karena sebenarnya, Bang. Jadi begini ya, saya kasih contoh ya. Ini kita serius ya. Kalau saya menipu ibu ini, ya, atau saya utang kepada ibu ini, ya, utang saya kepada ibu ini, utang 4M, itu bisa dinegokan. Saya digugat atas utang saya, itu bisa dinegokan. Waduh, saya nggak mampu, saya cuma mampunya 2M, bagaimana? Itu namanya mediasi. Kalau ini mediasinya, sudah nggak mungkin terjadi kesepakatan untuk mediasi, nggak mungkin menghasilkan kesepakatan. Kenapa? Udah jelas terbukti bersalah kok. Kok dia menggugat? Ini memang kita juga agak puyeng nih, bagaimana? Ilmu apa yang dipakai ini? Sudah terbukti bersalah, menggugat. Ilmu apa? Oke. Berarti tadi
Berarti ini udah masuk pokok perkara Bang ya minggu depan ya. Nah, berarti yang akan dibahas ini terkait gugatan mereka yang angkanya 244 M itu ya, benar? Plus ditambah bunga. Ya, itu pokok perkara sidang selanjutnya ya, Bang. Sudah ada persiapan seperti apa Bang terkait gugatan itu Bang? Menjelang perkara nanti. Baik ya, selamat sore kepada teman-teman media. Sesuai dengan yang disampaikan tadi, apakah kesiapan kita dalam menghadapi pokok perkara nomor 1000 garing Jakarta Selatan garing 2025. Nah, sebenarnya kita dalam hal ini siap menghadapi apapun yang menjadi gugatan. Tapi dalam hal ini kami yakin bahwa apapun yang digugat menjadi dalam materi pokok perkara nanti, itu kita bayangkan saja dari awal perbuatan melawan hukum ini sudah masuk ke dalam tindak pidana yang dilakukan. Nah, kemudian dilanjutkan mediasi tadi ya, dalam mediasi udah jelas gagal. Nah, sedikit saya kasih gambaran, tadi mediasi itu adalah atas permintaan dari pihak penggugat, bahwa mereka bilang kita deadlock. Ya, kita sebagai tergugat ya tahu saja, padahal materi dalam mediasi tadi tanggal 2 Desember ini siang tadi adalah kaukus menghadirkan para pihak. Tapi mereka beralih seolah-olah penghadiran para pihak ini diabaikan. Kami senyum-senyum aja menghadapi seperti ini. Artinya apa? Kaukus dalam menghadirkan prinsipal dari pihak penggugat tidak lagi mereka bahas. Ya kami santai saja. Mereka tidak bisa menghadirkan, kami santai saja. Sehingga salah satu penasihat hukum menyampaikan bahwa deadlock Bu mediator dalam perkara ini gagal. Setuju? Ya kami mau bilang setuju nggak setuju, kami diam juga, nggak ada komentar juga. Mereka yang minta ini, padahal minggu kemarin sudah kita bilang ini deadlock, kita batasi ya. Oke, nah hakim pun setuju kalau memang tidak ada kesepakatan atau tidak ada perdamaian dalam masalah ini, maka beliau nanti mediator akan membuatkan berita acara dan ditandatangani para pihak. Tadi cukup satu orang mewakili kita penandatanganannya, itu sudah sah. Karena apa? Prinsipal kita mewakili kepentingan kita sebagai penasihat hukum dari terdakwa, dari tergugat. Nah, dilanjutkan, ini akan diserahkan kepada hakim, majelis hakim. Nah, berita acara terlampir semua itu, masalah-masalah surat-surat kuasa semua terlampir, tidak ada yang aneh-aneh di situ. Maka diterimalah oleh hakim hasil mediasi tadi, dan karena tidak ada kesepakatan backlog dan tidak ada perdamaian, maka dilanjutkan ke pokok perkara nomor 1000, dilanjutkan masuk ke pokok perkara. Nah, bagaimana kita menghadapi pokok perkara? Ada mekanisme hukum acara perdata di sini. Setelah mediasi deadlock atau gagal, maka masuk ke pokok perkara. Itulah kesempatan mereka membacakan apa yang menjadi gugatan mereka. Penggugat membacakan gugatan. Kita dengar nanti. Walaupun kita udah tahu ya apa yang jadi gugatan, baik masalah gugatan sejumlah uang 244 miliar. Nah, ya kita kan santai aja menanggapin. Bagaimana kita nggak santai dikatakan bahwa akan dibacakan gugatan? Dasar gugatan seperti disampaikan teman tadi, tidak ada dasarnya mereka melakukan gugatan, apalagi mereka sudah tenggelam di dalam perkara pidana. Tenggelam saya bilang apa? Nyata oleh majelis hakim pidana menyatakan dihukum karena perbuatan pemerasan. Itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, akan kita lihat setelah dibacakan, kita tanggapin. Ada namanya eksepsi. Kemudian untuk sebelum eksepsi mungkin surat gugatan kita sudah sumas. Materinya kita bahas. Kalau memang nggak ada mutu dari gugatan itu, ngapain kita sibuk-sibuk berpikir untuk membahas? Nyata-nyata saja. Tapi ada kesempatan kita untuk menggugat mereka kembali. Rekonvensi namanya. Disitulah kita akan lakukan gugatan sejumlah apa uang yang kita anggap perbuatan itu sudah merugikan klien kita, yaitu pihak prinsipal klien kita tergugat. Nah, kita majukan. Jadi ada di situ perang dalil. Kalau dalil mereka kita sudah pahami, tapi dalil kita nanti ada strategi dalil kita akan kita sampaikan nanti pada saat gugatan itu, jawaban gugatan itu kita majukan.
kita lihat siapa yang sebenarnya kuat dalam hal mendalilkan ini. Nah, itu masih ada proses-proses lanjutannya. Termasuk kalau kita bayangkan nanti dalam rekonvensi itu kita akan menyampaikan kerugian material sejumlah 4 miliar. Jangan cerita kalau itu sudah disita oleh negara, kita tidak mau tahu. Disita sama negara, ya kalau dikembalikan negara, kalau tidak dikembalikan negara, klien kami kan rugi 4 miliar. Itu dong. Kalau rugi 4 miliar, masa kita nggak punya hak untuk meminta mengembalikan itu? Punya hak kita untuk itu. Jadi maka ada di dalam material 4 miliar, imaterial itu sesuai dengan apa yang dialami oleh klien kami, termasuk masalah mental, masalah perobatan dan lain sebagainya. Kita hitung nanti. Itu yang kita maksud tadi, di dalam rekonvensi ada penghitungan melalui accounting. Itu nyata-nyata. Nah, itu kita tunggu dan kita siap akan menyampaikan itu di dalam rekonvensi itu. Berarti ada agenda, ada rekonvensi itu akan dihadirkan saat perkara nanti ya, perkara ya Bang ya. Soalnya kan mereka bilang ini baru gembur-gembur doang tapi belum masuk, belum resmi gitu Bang. Berarti ya, ini bukan isapan jempol aja Bang ya untuk yang 500M sekian Bang ya. Baik. Kapan rekonvensi itu juga sekaligus kapan tepatnya rekonvensi itu dimasukkan Bang? Baik. Saya tambahkan ya, rekan-rekan media. Tadi kita mediasi, padahal mediasi masih agendanya adalah kaukus. Kaukus itu menghadirkan para pihak. Artinya prinsipal masing-masing itu harusnya sesuai pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung nomor tahun 2016, itu harus prinsipal wajib hadir. Namun karena dari penggugat tidak hadir, sehingga kaukus tidak terjadi. Setelah tidak terjadi, dari kuasa hukum sebelah mengatakan kita deadlock. Artinya mediasi dinyatakan gagal. Setelah mediasi gagal, mudah-mudahan tidak dicabut gugatannya. Kalau tidak dicabut, gugatan selanjutnya masuk ke pokok perkara. Mudah-mudahan nanti informasinya di minggu depan ada informasi kapan kita akan sidang pokok perkara. Kalau nanti di dalam pokok perkara biasanya itu membacakan gugatan. Apakah gugatannya masih terus dilanjutkan atau tidak? Kalau umpamanya gugatannya dilanjutkan, otomatis kami diberi kesempatan untuk menjawab gugatan dari penggugat. Bisa waktunya 1 minggu, bisa 2 minggu. Nah, setelah kita berdasarkan surat kuasa, berdasarkan hukum acara, kita akan membantah gugatan-gugatan itu. Dan apabila nanti dimungkinkan ada yang kurang pas, pasti kita akan membantah semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan apabila kita nanti lakukan eksepsi, pasti kita akan menjawab juga gugatan dari pihak mereka. Gugatan mereka kira-kira ada celah atau tidak, kita akan gugat balik. Kalau memang nanti ada celah untuk menggugat balik, kita akan lakukan gugat balik. Artinya gugatan rekonvensi. Nah, setelah gugatan rekonvensi, kita akan mendalami kembali berapa nanti nilai kerugian-kerugian yang klien kami alami. Apakah kerugiannya cuma 4 miliar atau mungkin lebih dari 500 juta, tergantung nanti konsultan ekonomi yang akan menghitung. Karena untuk saat ini kita masih belum bisa menetapkan angka. Jadi angka itu nanti dasarnya dari konsultan ekonomi. Nah, artinya nanti mungkin kita akan melakukan, setelah diberi kesempatan menjawab itu, ada eksepsi. Barangkali ada beberapa pasal yang tidak tepat, makanya kita akan eksepsi. Yang kedua, kita akan menjawab semua gugatan-gugatan. Yang ketiga, kita akan gugat balik, gugat rekonvensi. Nah, mungkin itu setelah semuanya itu sudah selesai, baru kita masuk ke bukti
Setelah bukti baru kita masuk ke saksi, dan kalau memang dimungkinkan masing-masing mengajukan saksi ahli. Nah mungkin itu. Jadi ingin kami tambahi ya, tadi mediasi tadi sebenarnya jadwalnya kan kaukus ya, untuk masing-masing membahas masalah proposalnya. Tadinya kita beranggapan ada pembahasan itu. Mereka kan mengajukan 200M. Kami menolaknya dan menyatakan bahwa kami minta supaya klien kami atas kerugiannya diganti 504M. Ini kan sudah diskon ini sebenarnya. Diskonnya 40M kemarin kan. Mestinya kan 544M. Dan karena kami diskon 40M, jadilah kami ajukan 504M kerugian klien kami. Sebenarnya tadi kami sudah mau membahas ini lagi sebenarnya. Kalau tadi dikasih kesempatan untuk membahas masalah mediasi ini tadi, kalau pihak penggugat mengakui kesalahannya, menyadari perbuatannya, dan menyesal, kalau bisa nangis-nangis, maka kami akan kasih cashback 100M untuk tutup tahun ini. Dari hasil kami kan 504M, ya kami diskon 40M, jadi 504M. Kami kasih cashback 100M menjadi 404M. Tapi ternyata pihak penggugat langsung menyatakan mediasi gagal. Ya sudah, nggak jadi. Seharusnya kami ngasih cashback tadinya 100M, mau kami ajukan cashback atas proposal yang kami ajukan. Itu. Oke Bang, ini kan terkait menggugat, dicabut, menggugat, dicabut. Pihak sebelah tadi bilang itu adalah berlandaskan hukum dan tidak ada yang salah. Tanggapannya mungkin gimana Bang? Ya, saya tambahin aja ya. Memang di dalam hukum acara itu tidak ada yang salah. Apabila seorang menggugat, kemudian meyakini dan mengetahui Pak gugatannya keliru, dia cabut, majukan lagi. Kemudian dia buat dengan gugatan mengganti judul. Judulnya apa? Dari tadi wan prestasi 2 kali, nah sekarang perbuatan melawan hukum. Itulah yang ketiga. Tapi secara moral, secara hukum beracara, memang tidak ada sanksinya kecuali 2 kali digugat, 3 kali akan dihukum. Nah, itu mungkin mereka akan panik sepanik-paniknya. Tapi ini kan enggak. Tapi sanksi moral kita sama-sama teman sejawat pahamlah itu. Baru kali ini seperti disampaikan ada gugatan masuk cabut. Tidak ada sanksi moral, tidak ada sanksi perbuatan itu dikatakan melanggar ketentuan. Tapi sanksi moral itu ada. Kenapa nggak dari awal dipelajari sungguh-sungguh, dipelajari, diyakini, nah, baru sampaikan kepada prinsipal, kami maju dengan dalil-dalil yang kami buat. Nah, tapi kalau memang dalil-dalil dari pihak prinsipal penggugat, wah itu nggak usah, ya itu penasihat hukumnya agak-agak sedikit oleng-oleng saya pikir gitu ya. Nah makanya tidak salah, tapi secara moral itu sulit untuk dikatakan bahwa cabut sampaikan itu tidak ada sanksi moralnya. Ada sanksi moralnya, saya pikir itu ya. Bang, tadi sempat menyebutkan di sana sebelumnya bahwa gugatan ini aneh dan diada-adain. Gimana menanggapi? Iya, kenapa kami bilang aneh dan diada-adain? Namanya penggugat sudah terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan, ya, dan telah dihukum dan ditahan saat ini. Tiba-tiba penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena kami dikatakan mengadu ke polisi. Jadi pengaduan kami ke polisi ini dikatakan perbuatan melawan hukum, padahal yang kami lakukan perbuatan hukum. Masa iya kami mau main hakim sendiri? Ya enggak ya. Kami kan mekanismenya harus lapor ke polisi memprosesnya bahwa ternyata memang diduga ada tindak pidananya, lanjutlah ke kejaksaan P21, lanjut ke pengadilan, diputus pengadilan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan. Kok ia menggugat juga? Kebayang nggak nanti kalau kita semua yang terbukti dinyatakan bersalah,
ya terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, semuanya melakukan gugatan kepada pelapornya. Penuh ini pengadilan. Dan ini membuat malu kita sebenarnya. Sebagai kuasa hukum, kadang-kadang kami berpikir, ini ilmu apa sih dipakai ini? Pelajarilah seperti rekan kami menyatakan. Coba pelajari dulu, matangkan gugatan ini benar atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari awal juga sudah gugat, cabut. Ini kan sudah main-main. Memang sesuai hukum acara memang itu tidak dilanggar. Bahwa itu hak dia sepanjang belum masuk ke dalam pokok perkaranya. Itu hak dia gugat cabut. Tapi kan mengganggu kita juga. Uang media untuk mediasi kemarin kita kena biaya. Karena pihak penggugat yang menunjuk mediatornya itu bukan hakim. Ya, bukan hakim Pengadilan Negeri Jawa Selatan, tapi dari luar. Itu ada biayanya. Satu pihak dikenakan 1 juta. Kami 2 pihak jadi kena 2 juta. Jadi kena biaya. Tapi kami digugat. Biasa-biasa kita mudah-mudahan lah seperti apa dinyatakannya ini tidak dicabut. Ayo kita bicarakan hukum dan debat hukum di pengadilan. Bang, abang sendiri pernah mengatakan bahwasanya gugatan